Prosesor gaming ada di laptop tipis, memiliki raga yang sama tapi mengalirkan darah yang berbeda. Otomatis performa dan harganya pun menyesuaikan. Di video kali ini kami akan mereview Lenovo Yoga Slim 7 Pro yang pakai prosesor gaming dari Intel Tiger Lake dan AMD Ryzen 5000 series. Nah, kira-kira kalian bakal cocok sama yang mana? Unit yang kami review kali ini adalah Lenovo Yoga Slim 7 Pro 2 TID yang pakai Intel dan 45ID yang pakai AMD Ryzen. Sebelum lanjut, kalian bisa lihat detail spek keduanya dulu karena pembahasan kita nantinya akan lebih fokus ke perbedaan mereka dan ngasih rekomendasi mana yang paling sesuai dengan kalian dari segi performa, pemenuhan kebutuhan, dan budget pastinya. Oke, biar lebih mudah ngebedain mereka, kita udah ngambil dua varian warna yang berbeda. Yang slate grey ini ditenagai Intel Core i7 11370H, quad core, 8 threads, arsitekturnya 10 nanometer super fin dengan base clock 3,3 GHz dan bisa di boost clock up to 4,8 GHz. Lalu yang light silver ini pakai AMD Ryzen 9 5900HX yang diklaim sebagai prosesor gaming terbaik dan cocok juga buat para pembuat konten. Jumlah core dan threads-nya melebihi Intel, jadi dengan banyaknya core dan threads-nya ini, processing datanya akan diolah lebih cepat meski CPU speed-nya cuma mentok di 4,6 GHz. Saat kita uji performanya menggunakan Cinebench R15, skor Yoga Slim 7 Pro yang AMD unggul jauh di atas yang Intel. Setelah di looping 10 kali, rata-rata skornya juga masih dikuasai yang AMD Ryzen 9 5900HX. Cuma kalau dilihat dari konsistensi performanya, menurut kita Intel Core i7 11370H ini lebih stabil nih guys. Jadi bisa dibilang kekuatan AMD Ryzen 9 5900HX ini memang kencang, tapi performa yang Intel Core i7 11370H ini tidak kendor. Udah gitu, Yoga Slim 7 Pro yang Intel ini juga udah diperkuat lagi dengan Nvidia GeForce MX 450 2GB GDDR6. Dan otomatis untuk kegiatan rendering, foto ataupun video editing dan gaming, pasti yang 2 TID ini lebih bisa diandalkan daripada yang 45ID dengan Radeon grafiknya. Adanya MX 450 di Yoga Slim 7 Pro 2 TID ini tentunya juga akan mempengaruhi skor benchmark yang kita dapatkan dari 3D Mark TimeSpy yang udah jelas lebih tinggi dari yang 45ID dengan selisih 900-an poin. Statement ini bukan mengartikan bahwa AMD Radeon grafik itu lemah ya, karena sebenarnya juga udah mumpuni untuk diajak produksi konten. Apalagi dapat sumbangan tenaga yang sangat kuat dari prosesornya tadi kan. Skor productivity dan content creation dari PCMark 10 juga menunjukkan kencangnya performa Yoga Slim 7 Pro 45ID ketika ngegarap project editing kalian. Untuk eksporting satu paket video di Premiere Pro CC 2020, Yoga Slim 7 Pro 2 TID hanya butuh waktu 2 menit 9 detik. Sedangkan yang 45ID selesai di 3 menit 18 detik. Skenario editingnya sama, settingan profile di laptopnya juga kita buat extreme performance dua-duanya, tapi tetap ada perbedaan nih guys. Jadi memang harus diakui peran dari MX 450 itu tuh sangat berpengaruh. Kalau yang 45ID dengan VGA integratednya ditanya bisa ngedit atau enggak, ya jawabannya bisa. Yang penting disesuaikan lagi dengan kegiatan editingnya. Selain itu kami juga menguji keduanya dengan mainin Genshin Impact, GTA 5 dan Borderlands 3 yang sayang banget tiga-tiganya hanya bisa disetting sampai rata tengah aja. Itu pun juga lumayan berat selama kita mainkan. Jadi akhirnya kita turunin ke low semua, baru skor FPS-nya dapat segini. Tetap ya, walaupun kurang maksimal, yang 2 TID ini lebih tinggi berkat adanya dukungan dari MX 450 tadi. Cuma bisa kami bilang fungsi VGA di sini tuh lebih difokuskan untuk mengerjakan tugas-tugas atau kegiatan non-gaming nih guys. Apalagi jati dirinya kan memang laptop bisnis, makanya harus dimaklumi. Karena kalau mau ngejar gaming experience yang tinggi sih, kalian minimal harus pakai yang GTX. Soalnya kalau masih menggunakan VGA integrated ataupun MX series ya kurang bisa diharapin. Tapi secara visualisasi grafisnya sih ya bagus-bagus aja ya. Permukaan objek, penggambaran karakter, efek cahaya, ledakan maupun tembakan, semuanya kelihatan mulus dan tajam. Selama pengujian tadi, temperatur suhu CPU dan GPU-nya yang Intel ada di 90-an derajat. Sedangkan yang AMD suhu CPU-nya ada di 78 derajat dan GPU-nya ada di 65 derajat. Jadi walau keduanya sama-sama dibekali dual fan dan 2 pipa heats, yang 2 TID ini lebih panas terutama di area bawah layarnya. Jadi saran kita sebaiknya tambahin cooler lagi biar terhindar dari overheating.
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 2 TID dibekali RAM 16GB, LPDDR4X 4266 MHz yang terbagi ke dalam dual channel, 2x8GB dan disolder ke mainboard. Yang 45ID juga sama, dikasih 16GB tapi tipe RAM-nya masih yang DDR4 3200 MHz dan onboard juga. Sebenarnya kalau kita cek di websitenya AMD sih RAM-nya udah support tipe yang sama ya. Tapi entah kenapa Lenovo justru malah milih tipe RAM yang berbeda. Pengaruhnya sih tentu ada pada speed memory yang lebih tinggi dan yang LPDDR4X ini lebih irit penggunaan dayanya. Kemudian untuk storage-nya sama-sama dibekali 1TB SSD M.2 NVMe tapi dari brand yang berbeda. Yang 2 TID ini dari WD sedangkan yang AMD dari SK Hynix. Kedua brand ini juga sering digunakan sama Lenovo nih. Tapi kalau bicara speed SSD-nya masih lebih tinggi sedikit yang SK Hynix. Jadi mungkin hanya beda hitungan detik aja untuk transfer data ataupun starting aplikasi. Nah, mungkin dari tadi kalian udah banyak yang ngeh dengan visualisasi layar keduanya yang cukup ketara perbedaannya. Untuk Yoga Slim 7 Pro 2 TID ini layarnya berukuran 14 inch beresolusi 2K Plus atau 2,8K yang enak banget dilihatnya. Selain itu panelnya menggunakan OLED berbahan glossy, 100% DCI-P3, HDR 500 True Black dan tingkat brightness-nya 400 nits. Jadi benar-benar tajam, warnanya pekat dan kalem banget di mata. Lalu untuk layar yang 45ID kurang lebih masih sama, tapi panelnya pakai IPS dengan 100% sRGB. Sama-sama oke, sama-sama tajam, dan refresh rate-nya pun juga sama-sama 90Hz. Kemudian rasionya 16:10, jadi makin lapang buat nikmatin sajian visualnya. Tapi soal kualitas, yang 2 TID ini lebih detail ya. Kalian bisa lihat sendiri efek sorot cahaya dari permukaan laut ke pasir, ke batu karang, dan ikan-ikan di sini tuh sampai bener-bener kelihatan real. Gak lupa di atas masing-masing layarnya disematkan IR kamera HD 720p yang udah support Windows Hello. Berikut hasil rekaman video yang kami ambil dari kameranya masing-masing. Dari segi desain dan tampilannya, menurut kita hampir mirip semuanya ya. Varian warna, jenis bahan yang sama-sama full aluminium, sampai ke layout keyboardnya pun juga sama. Paling bobot dan ketebalannya aja yang beda 0, sekian senti di antara mereka. Ya mungkin ada beberapa komponen di Yoga Slim 7 Pro 2 TID yang bisa jadi masih membutuhkan space lebih banyak. Tapi nggak jadi masalah karena mereka sama-sama ramping dan portable. I/O portnya juga udah lengkap dan siap memenuhi kebutuhan kalian. Mau pakai multiple layar, transfer data dari berbagai device, sampai pakai aksesoris tambahan juga masih available di Yoga Slim 7 Pro 2 TID dan 45ID ini. Bedanya paling di speed USB Type-C dan fungsionalnya aja. Karena yang Intel kan udah support Thunderbolt 4, sedangkan yang AMD cuma USB-C standar. Ada audio combo jack juga yang bisa digunakan untuk kegiatan conference call, streaming film, atau dengerin lagu. Dual speaker besutan Harman-nya juga bikin keduanya sama-sama mampu memberikan kualitas audio yang sangat baik, kencang, jelas, dan tidak pecah. Lenovo Yoga Slim 7 Pro 2 TID maupun yang 45ID sama-sama dibekali baterai berkapasitas 61 Wh. Kenyang nih guys, soalnya di series Yoga sebelumnya kan cuma dikasih 50-an Wh aja. Sedangkan di Yoga Slim 7 Pro ini kalian bisa beraktivitas dengan nyaman dan tenang karena kapasitasnya besar dan baterai life-nya juga awet banget. Perlu digarisbawahi kalau yang Intel ini kan layarnya udah pakai panel OLED, ada dedicated VGA, dan suhunya juga lebih cepat panas. Makanya baterainya pun lebih tahan lama yang AMD. Dan buat teman-teman office worker dengan hitungan pemakaian selama jam kerja bakal ke backup banget nih. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi untuk ngecas. Buat dapetin Lenovo Yoga Slim 7 Pro 45ID yang pakai AMD Ryzen 9, kalian cukup berinvestasi sebesar 18 jutaan. Dan tinggal nambahin dikit sekitar 2 jutaan untuk milikin yang 2 TID dengan prosesor Intel Core i7. Oke, kalau dilihat dari kekuatan dan kecepatan dalam membantu ataupun mendukung kegiatan kalian, Lenovo Yoga Slim 7 Pro 45ID yang pakai AMD Ryzen 9 5900HX ini lebih kencang kinerjanya daripada yang 2 TID dengan prosesor Intel. Tapi secara fungsional, jelas yang unggul adalah yang Intel.
Karena bukan cuma prosesornya aja yang banting tulang, tapi juga dibantu sama Nvidia GeForce MX 450. Selain itu, kualitas visual yang ditampilkan juga lebih nyaman di mata, baik untuk ngedit, nge-games, atau sekedar streaming film. Jadi kalau kalian saat mengutamakan pengerjaan tepat waktu, multitasking di setiap saat, bisa menjalankan aplikasi penunjang kerjaan secara bersamaan, kami nyaranin untuk ambil yang 45ID dengan Ryzen 9 5900HX. Karena prosesornya ini amat sangat berpengaruh dan paling bisa diandalkan untuk membantu kegiatan kalian. Untuk editing yang ringan-ringan juga masih jalan, sesekali main games ketika suntuk juga masih oke meski settingannya rata kiri. 18 juta dengan spek seperti ini menurut kita udah wajar, karena kalian udah beli satu paket lengkap dan gak perlu keluar budget lagi. Tapi kalau mau dapetin performa yang lebih tinggi dan lebih maksimal juga buat kegiatan digital content creation, atau mau nikmatin visual games yang lebih tajam, ya kalian tinggal nambah 2 jutaan aja untuk bawa pulang yang 2 TID ini. Karena seperti yang tadi kita bilang, secara fungsionalnya yang Intel lebih menjanjikan. Prosesor kenceng sih memang harus, tapi untuk beberapa kegiatan yang lebih advance ya pastinya dibutuhkan VGA untuk meningkatkan kinerja si prosesor. Kalau dari segi teknologinya, dimana prosesor gaming ada di laptop tipis atau slim itu adalah salah satu kemajuan yang luar biasa di tahun ini. Otomatis ini akan mengubah mindset kita bahwa prosesor gaming itu nggak cuma ada di laptop gaming yang berat-berat aja. Karena di sini Lenovo berhasil membuktikan prosesor H-series bisa juga digunakan pada laptop setipis dan seringan ini. Dan bicara pemakaian jangka panjang, kami rasa kedua tipe Lenovo Yoga Slim 7 Pro ini akan mampu bersaing dengan perkembangan laptop yang akan datang. Oke guys, mungkin segini dulu pembahasan kita mengenai Lenovo Yoga Slim 7 Pro 2 TID yang pakai Intel dan 45ID yang pakai AMD Ryzen. Semoga informasinya bisa jadi referensi untuk milih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian. Buat yang mau nanya atau mungkin mau sharing pengalaman kalian yang udah pakai Lenovo Yoga Slim 7 Pro ini, bisa langsung komentar aja di bawah. Buat kalian yang mau beli, bisa langsung mampir ke official website dan marketplace Paradise Store Indonesia. Informasi selengkapnya bisa kalian cek di deskripsi. Kita pamit, sampai jumpa.